Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Teman-teman, kembali lagi dengan saya di channel Aditya Herlambang. Channelnya yang teman-teman inginkan yaitu adalah edukasi. Nah, nanti di sini kita akan belajar bersama dan kita akan mengulas terkait dengan dunia pendidikan dan juga ada hubungannya dengan kasus-kasus yang pernah saya temui. Tapi sebelum saya langsung ke narasumbernya, saya akan perkenalkan terlebih dahulu. Kalau ini adalah Mas Ali Irfan. Beliau ini adalah apa nih saya sebutnya ya? Bisa dikatakan guru iya, trainer iya, dan khususnya itu adalah penulis. Penulis. Tapi seperti apa? Supaya kita langsung kenalan aja dulu. Yuk. Ya, nama saya siapa ya Mas ya? Tadi udah disebutkan sama Mas Adit ya. Nama saya Ali Irfan. Paling enak dipanggil Irfan aja kali ya. Irfan aja? Irfan aja. Oke. Biar lebih dekat lah, karena memang Irfan itu kan artinya kan knowledge, pengetahuan gitu. Yeah. Jadi biar ngerti. Oh, Irfan itu artinya? Pengetahuan. Pengetahuan. Ya, dari kata arofa, ngerti, paham, dan juga understanding. Harapnya seperti itu. Oh, applause. Oke, gitu ya. Understanding, oke. Kalau dibilang siapa saya, ya mungkin Mas Adit sudah menyampaikan kalau saya basicnya guru ya. Saya biasanya guru, kemudian sempat mengelola lembaga pendidikan juga, dan juga berkecimpung dalam dunia training. Ya. Jadi 3 hal, guru, kemudian trainer, dan juga writer, penulis. Karena 3 hal itu nggak bisa dipisahkan. Jadi kayak menjadi satu kesatuan. Tapi kalau kemudian sekarang diangkat dulu sama 3 hal. Yang pertama teacher, writer, sama trainer. Tapi sekarang sudah saya ringkas jadi satu, learning enthusiast. Learning enthusiast. Iya betul. Jadi kalau bahasa sederhananya adalah seorang pembelajar. Seorang pembelajar, oke. Itu yang memang saya coba create sekarang, karena pembelajar itu kan bisa masuk ke 3 hal. Jadi guru, kita bagaimana menumbuhkan minat belajar, kemudian jadi guru juga kita belajar, bahkan dunia training pun juga sebenarnya kita belajar, bukannya kita ngajar. Itu yang kemudian saya kunci kata learning enthusiast gitu teman-teman semua. Baik, berarti tadi ada guru, ada trainer, dan juga ada writer. Dan ini digabung menjadi learning enthusiast. Nah, teman-teman sekalian, nanti silakan boleh dikunjungi juga Instagramnya di Irfan Ali. Jadi Ali Irfan dibalik menjadi Irfan Ali. Dan seandainya Anda memanggil, itu panggilannya adalah Irfan. Seperti itu. Nah, kenapa sih saya mengundang beliau untuk di channel YouTube ini? Karena kita akan match dengan pengetahuan kita, dan khususon adalah akan membahas terkait dunia anak, termasuk juga di pendidikan serta di keluarganya. Saya bakal tanya banyak Mas, dan ini silakan boleh dijawab. Seandainya kiranya match boleh dijawab, tapi seandainya tidak sesuai silakan boleh dilewat saja. Pastikan pertanyaannya yang mudah ya. Pastikan pertanyaan mudah, tapi ini agak sensitif. Seperti itu. Oke, Mas Ali, by the way sekarang kesibukannya apa? Sekarang masih menyelesaikan tugas akhir ya, tesis ya, di program studi pascasarjana pendidikan, dan aktivitas lain adalah saya sekarang menjadi tenaga ahli ya di tenaga ahli. Kayaknya berat banget ya ada tenaga ahli. Tenaga ahli di mana kalau boleh tahu? Di DPRD Kota Tegal. DPRD Kota Tegal. Kita kemudian diperbantukan atau kemudian biasalah, hanya tugasnya hanya merancang, mengkonsep gitu sebenarnya sih. Ya memang relate dengan dunia saya sebagai seorang penulis, maka nggak jauh-jauh dari dunia konsep menulis, mencurahkan gagasan, meramu berbagai macam pemikiran menjadi satu pandangan umum atau pandangan akhir ya. Jadi itu aktivitasnya, dan selain itu di rumah sebagai seorang ayah. Itu kemudian kesibukan yang memang menjadi tak ternilai, bahkan itu yang paling dicari gitu sebenarnya. Oke, ini ngeri banget. Sudah jadi orang tua, sudah jadi guru, dan tadi adalah sebagai tenaga ahli. Tenaga ahlinya nggak tanggung-tanggung, DPRD Kota Tegal. Di Kota Tegal. Di Kota Tegal. Nah, tenaga yang diahlikan mungkin Mas. Tenaga yang diahlikan. Nah, nanti teman-teman bakal mudah-mudahan dapat insight dari pertemuan ini ya. Dan Mas, saya ingin sedikit cerita dan nanti akan kita jadikan sebuah topik. Tahun 2011 ini adalah tahun sebenarnya masa transisi teknologi juga. Dan tahun 2020 ketika ada pandemi itu semakin terkait dengan teknologi ini lebih pesat. Informasi-informasi semuanya cepat masuk, cepat tersebar, dan ini akan cepat juga didapatkan oleh yang
menonton ataupun yang bersangkut pautan dengan media sosial zaman sekarang. Kalau zaman dulu kan masih zamannya BBM, MNC atau apa gitu ya. Pokoknya yang buat email, Gmail dan segala macam. Friendster, kelihatan usianya ya. Oke, by the way, Friendster itu, tapi saya nggak pernah pakai Friendster juga, nggak pernah. Saya cuma baru buat akunnya aja, Mas. Wah, nggak pernah pakai itu. Oke, tapi kelihatan usia ya. Oke, ada zamannya Friendster dan kanal YouTube dulu mungkin. Ya, YouTube kenalnya. Oke, dan dulu masih ini banget lah, kayak orang-orang tertentu yang prestis lah ya, masih ada prestis, dan sekarang semua orang bahkan masih yang usianya kecil-kecil juga sudah bisa. Sampai sekarang kalau kita update YouTube itu ada pilihan nih, mau untuk anak kecil atau bukan. Dan hal ini menjadikan sebuah informasi gampang masuk sebenarnya, seperti itu. Nah, kita akan menyangkut paut, mungkin kita akan flashback ke beberapa hal yang sudah terjadi kemarin. Mas Ali ngikutin nggak berita terkait dengan wow, ini apa lagi? Oke. Ngikutin nggak berita tentang kasus terkait dengan pelecehan seksual yang terjadi di pondok pesantren yang ada di Bandung? Heriawan. Oh iya, saya mengikuti itu, yang memang divonis mati. Hukuman mati ya? Oke. Itu berarti mengikuti ya. Terus kemarin-kemarin ada korban pelecehan seksual di Palembang. Habis itu ada di daerah Brebes, terus masuk juga ada di Pati, ada di kasus-kasus lainnya dan juga wilayah-wilayah lainnya. Nah, yang ingin saya sangkut pautkan adalah ingin saya bahas adalah kasus ini ternyata sebenarnya mencuat. Ini sebenarnya bukan karena hal tersebut baru terjadi kan? Setuju nggak? Iya, betul. Nah, tapi karena ada media sosial. Nah, menurut Mas Ali, dengan adanya kasus-kasus yang muncul saat ini terkait korban pelecehan seksual, ada tindak kekerasan, dan adanya penculikan atau yang tadi kita obrolkan sebelum kita on kamera, ada yang disekap sampai 4 bulan. Menurut Mas Ali sebenarnya masalahnya seperti apa sih? Kenapa justru sekarang korban pelecehan seksual itu semakin banyak dan marak gitu? Dan kebanyakan korbannya adalah anak, mulai dari usia 3 tahun sampai 17 tahun seperti itu. Gimana Mas, kira-kira Mas? Kalau kita dengar kisahnya ya, berbagai macam kasus pelecehan seksual yang memang menimpa kepada anak, memang nggak cukup memprihatinkan ya. Yeah. Saya mungkin berkaca pada orang tua. Saya sebagai orang tua yang punya anak usia dini, usia di bawah 10 tahun, itu kan cukup, ketika mendengar berita itu ngenes banget gitu kan, menyedihkan sekali gitu kan. Ngeri banget lah ya. Nggak cuma ngeri, ngeri banget. Dan agak memprihatinkan Mas, karena gini, sebenarnya mah kalau bicara anak itu kan jadi korban ya. Pada posisi ini, anak kan kebanyakan menjadi korban. Mereka yang kemudian tidak tahu apa-apa, kemudian mendapat perlakuan tidak seharusnya, tidak sepatutnya oleh orang-orang dewasa, biasanya kan pelakunya orang dewasa. Dan kenapa kemudian bisa terjadi? Kalau bicara mungkin siapa yang harus disalahkan, ya, maka ini yang kemudian perlu kita perkuat adalah tentang batasan dan juga penguatan dari orang tua, Mas. Sebenarnya itu yang paling kata kunci ya. Peran orang tua sebenarnya ketika peristiwa itu terjadi, orang tua tuh ada di mana? Sebenarnya itu yang kemudian harus kita garis bawahi, Mas. Karena gini, banyak orang tua yang punya masalah anak itu cukup biar mungkin tidak rewel, biar tidak nangis, maka dia diberikan gadget. Itu sebagai salah satu cara untuk mendiamkan anak ya. Karena mereka berpikir, orang tua berpikir bahwa dengan memberikan gadget maka masalah selesai. Yang penting anak diam, tidak buat repot orang tua. Justru ketika hal itu dibiarkan tanpa adanya batasan-batasan, tanpa adanya kemudian aturan penggunaan gadget yang memang harus diberikan kepada anak, maka salah satu dampaknya adalah dia punya keleluasaan untuk mengakses. Dan anak itu belum cukup kuat untuk memfilter mana yang kemudian perlu disaring, mana yang perlu kemudian dia konsumsi di media. Walaupun ada banyak konten yang memang diperuntukkan hanya untuk usia berapa, tapi batasan-batasan itu kalau kemudian anak yang memang mengakses langsung, itu perputaran informasi itu cukup cepat gitu kan. Bahkan ketika scrolling itu tiba-tiba ada muncul konten baru. Nah, orang yang kemudian, anak yang tidak punya batasan, yang belum kuat konsep dirinya, dia akan mudah terpengaruh. Karena anak itu rasa penasarannya masih tinggi, Mas. Nah, kemudian ini yang kemudian dimanfaatkan oleh orang-orang ya, terutama di sosial media ya. Pada anak-anak sekarang usia itu udah banyak yang mengakses. Bahkan yang mengakses, yang ada satu riset yang cukup
menyentakan juga bahwa anak usia SD pun sudah terpapar pornografi. Oke, bahkan bukan hanya pornografi ya, sekarang kemarin-kemarin juga muncul ada pelecehan seksual dan ada yang mengatakan, bahkan saya mengikuti salah satu akun Instagram, dia anak usia 14 tahun. 14 tahun. Dan dia ini update status terkait dengan aktivitasnya dia, habis itu dengan aktivitas yang dia lakukan dengan teman-temannya, kerabatnya, sahabatnya, dan termasuk juga pacar. Seperti itu. Dia mengupdatekan dengan seluruh aktivitasnya, baik itu hanya aktivitas bermain biasa, bergandengan tangan sampai ciuman, Mas. Dan mungkin ini akan bersinambung dengan yang tadi Mas Ali sampaikan ya, dengan khususon untuk anak-anak. Lagi-lagi adalah ini YouTube ini kan bisa diatur untuk anak atau bukan. Nah, tapi balik lagi adalah konten yang di dalamnya itu memang terkadang ada juga yang miss. Saya pernah sengaja untuk YouTube Kids, tapi yang muncul juga ada konten dewasa yang mungkin karena konten kreatornya ini sengaja kali ya dibuat khusus untuk anak-anak seperti itu, dan ini juga agak mengerikan gitu. Nah, balik lagi ke case yang tadi sudah saya ceritakan gitu. Kalau menurut Mas Ali nih, sebagai tenaga pendidik dan pernah ngajar ataupun katakanlah sekarang berada di shuttle pendidikan, kasus seperti itu mungkin nggak sih seandainya terjadi di wilayah-wilayah kecil, katakanlah kecilnya tapi kecil nanggung, katakanlah kecil nanggung. Kalau yang terpelosok ini banyak sekali, Mas, yang pelosok-pelosok yang tidak terpapar ataupun tidak tersentuh dengan media massa, ini banyak banget kasus seperti itu. Tapi kalau seperti Tegal nih, ini kecilnya nanggung, pelosok bukan, tapi juga kota yang berkembang pesat juga bukan gitu. Menurut Mas Ali gimana, Mas? Ya, terkait dengan, kita lebih spesifik ya, terkait dengan pelecehan seksual terjadi pada anak-anak, kita nggak bisa menyalahkan sepenuhnya anak ya, karena dia kan korban. Kalau korban pada posisi yang kemudian dia tidak berdaya atau dia posisi lemah kan, sama halnya kayak kasus bullying gitu kan. Nah, jadi sebenarnya perlu kita lakukan adalah gini, banyak orang-orang yang kemudian bereaksi karena ketika sudah terjadi permasalahan itu. Kemudian dia mulai bertindak. Jadi ini masalah udah terjadi baru direspon. Padahal kalau saya dalam konteks seorang pendidik, seorang guru, yang kita lakukan sebenarnya di sekolah adalah upaya membentengi anak biar dia kita bangun konsep dirinya anak, kita bangun self esteemnya anak, sehingga dengan cara seperti itu anak bisa membatasi dirinya, dia ada batasan-batasan tertentu. Dengan siapa dia harus bergaul, dengan siapa dia harus dengan siapa dia harus berinteraksi gitu kan. Nah, ketika ada orang asing, maka seharusnya dia bisa membatasi diri. Oh, itu orang asing. Orang asing sehingga nggak boleh nyaman, lebih lebih interaksinya gitu kan. Nah, termasuk orang, jadi gini, di sekolah, di lembaga pendidikan mestinya membangun afeksinya, membangun rasa percaya dirinya anak, membangun trust dia, membangun konsep dirinya anak. Dengan begitu dia tahu batasan tertentu yang tidak boleh orang lain itu masuk ke dalam area yang memang dia nggak boleh masuk, hanya dia sendiri yang punya. Termasuk yang pelecehan seksual, bisa jadi kan karena ada orang lain yang pengen menguasai dia dari satu sisi. Nah, tapi kalau anak pada posisi korban, dia nggak bisa, ketika konsep dirinya lemah, maka dia tidak akan punya kuasa untuk melawan, betul. membatasi diri. Inilah pentingnya kita melakukan upaya preventif, pencegahan lewat bagaimana kita membangun afeksinya dia, membuat bahwa dia berharga. Nah, bisa jadi anak-anak yang jadi korban itu karena konsep dirinya lemah dan juga pertahanan dirinya juga lemah. Dengan begitu, ketika ada orang yang mencoba menguasai, karena nggak diajarkan ya, nggak ditumbuhkan, nggak dikuatkan yang basicnya, afeksinya. Dan pertanyaannya, siapa yang menumbuhkan ini? Yang paling utama itu ya keluarga. Kita katakan bahwa kamu itu adalah orang yang bernilai, berharga, dan kamu tuh punya peran, kamu punya andil bisa membentengi diri kamu. Kamu nggak boleh terpengaruh ya. Orang yang kemudian gampang terpengaruh itu salah satu konsep dirinya yang lemah. Ada kemudian anak ngajakin dia lagi belajar, tiba-tiba kita panggil anak kita ya, kak main yuk gitu kan. Nah, kalau anak yang konsep dirinya kuat, dia bilang ketika sebentar, aku sedang belajar, selesaikan dulu belajarnya, nanti saya belum selesai boleh main gitu kan. Itu konsep dirinya lemah, kuat berarti. Tapi kalau tiba-tiba lagi baca buku,
belajar yuk, yaudah yuk. Ayo gitu kan. Itu sebenarnya hal-hal kecil, Mas. Ya. Tapi sayangnya banyak yang kemudian mengabaikan itu, membangun konsep. Dan itu pengaruh banget sih. Pengaruh banget. Belum nanti ada teman-teman yang ngajak kepada hal yang main game, main apa dan segala macam. Cobain aja yuk. Ya. Ini nggak apa-apa, cobain aja gitu kan. Nah, itu kan arah ke sana. Kalau lagi udah SMA gitu lagi. SMA apalagi. Yuk bolos gitu, atau yuk masuk labing gitu. Itu menunjukkan bahwa tadi ya, pada usia-usia tertentu dia dibiarkan. Betul. Ya, karena tidak ada batasan-batasan, tidak ada aturan di rumah, tidak ada aturan kemudian di keluarga bahwa itu adalah boleh dan nggak boleh. Anak yang kuat konsep dirinya, Mas, maka dia tahu apa yang harus dia lakukan dan apa yang tidak perlu dia lakukan. Ada batasan. Jadi ada aturan yang dibangun ya. Iya. Jadi ada aturan yang dibangun. Habis itu terkait dengan komunikasinya, berarti otomatis harus baik dong antara orang tua dengan anak. Betul. Dan ini akan relate banget nih, Mas, terkait dengan seandainya tadi kita balik lagi ke pelecehan seksual yang dibahas oleh Mas Ali. Saya setuju banget bahwa semuanya ini pengaruh ada di orang tua gitu. Kalau bagi kami, anak itu nggak pernah salah, Mas. Betul. Sekalipun dia itu mencuri ataupun juga mungkin adalah membunuh. Yeah. Kenapa nggak pernah salah? Itu adalah dampak yang diakibatkan oleh aktivitas anak dengan lingkungan sosialnya dari sebelumnya. Contoh, seumpamanya tadi mencuri, mungkin karena dia tidak terfasilitasi, tidak cukup, sehingga dia mencari hal lain ataupun tidak kasih sayang secara finansial dan lain-lain, sehingga tidak terfasilitasi itu. Nah, dari konteks itu akhirnya muncullah hal tersebut. Nah, artinya ini sangat dipengaruhi sekali seperti tadi yang disampaikan Mas Ali. Kalau ada aktivitas itu, siapa sih yang akan mendidik, siapa sih yang akan mengajarkan, itu adalah orang tua. Sehingga memang semuanya adalah tertuju dan terpusat adalah ke orang tua ya, Mas ya. Oke, tapi ternyata ada hal yang lebih dasar dibandingkan preventif tadi ya, Mas ya. Dan tadi kita juga setuju terkait dengan hal tersebut, yaitu adalah trust building, betul ya? Betul. Nah, kalau menurut Mas Ali ini, seberapa penting sih trust building ini untuk keluarga gitu? Baik itu secara personal Mas Ali sebagai orang tua ke anak, dan yang kedua adalah sebagai pendidik ke anak. Karena kita tahu, Mas, tidak semuanya pendidik itu bisa menerapkan hal tersebut gitu kepada anak. Makanya terkadang anak kan hanya fokus pingin dekatnya dengan guru A saja, terus sampai lulus pun 3 tahun, 6 tahun sama A terus gitu. Gimana, Mas? Silakan, Mas. Iya, trust building ya. Seberapa penting, saya kira itu hal yang paling basic yang perlu dibangun pada diri anak ya. Trust itu kan sebenarnya itu kan kalau dalam tools kurikuler domain perkembangan anak, trust itu masuk level yang nomor pertama. Afeksi yang kita bangun pertama kali adalah trust, rasa percaya diri gitu kan, rasa percaya, rasa dihargai, kemudian rasa membuat dia itu bernilai gitu kan. Nah, ketika kemudian trust itu nggak ada, ini saya Mas Adit nih ya, itu tidak akan terbangun trust kalau kemudian saya nggak nyaman. Ya, kayak Mas, buat konten, nggak mau Mas Adit lagi, gitu. Tapi trust ini kan akan terbangun ketika kita sudah ada rasa nyaman dan rasa aman dengan siapapun dan kondisi apapun. Nah, orang yang kemudian dia sudah terbangun trustnya, Mas, maka dia bisa menyesuaikan diri, dia bisa menyamankan dirinya. Karena ini aman, nyaman, dan dia kemudian merasa bahwa ini yang kemudian dibutuhkan. Interaksi terjalin, orang tua dengan anak sering konflik bisa jadi karena tidak ada trust. Guru nggak bisa dekat dengan anak karena guru nggak bisa membangun trust kepada anak. Maka terjadilah konflik. Dia nggak mau. Ada di kelas, pernah ada ya, ketika kenaikan kelas, dia tuh mengusulkan, aku gurunya mau guru Bu Aisyah misalkan ya. Cuma guru itu aja pasti. Itu aja karena dia trust terbangun. Nah, tapi anak yang bagus yang ketika trust terbangun itu adalah dia harus bisa membangun atau mungkin pendidikan yang baik adalah harus bisa membangun trust dengan semua orang, bukan hanya pada satu orang. Pilih-pilih itu sebenarnya nggak boleh. Tapi bagaimana kita bisa membangun rasa nyaman dengan siapapun, siapapun ya, nggak hanya kepada satu orang, satu guru, satu teman. Ini bahayanya apa? Nanti ketika dia keluar dari lingkaran sekolah, dia akan berinteraksi dengan banyak orang. Nah, ketika trustnya nggak ada, dia akan asosial, dia akan sulit berinteraksi dengan orang lain. Nah, maka trust ini yang kemudian perlu dibangun dan paling basic harus dibangun sedini mungkin. Kalau dalam teori tahapan perkembangan anak Erik Jentiase itu kan trust
kalau pada usia 0 sampai 2 tahun itu pada trust yang kita bangun. Trust ya. Siapa yang paling berperan untuk bangun trust? Ibu. Karena pada usia 0 sampai 2 tahun kan kedekatannya dengan ibu. Ya, bersentuhan terus tuh. Bersentuhan, merasa nyaman. Kalau dia tidak nyaman, kalau kemudian usia 2 tahun kedekatan ibunya kurang, itu akan nanti ketika usia dewasa dia akan nagih. Dia akan mencari rasa nyaman di tempat yang lain. Oke. Nah, itu yang paling berbahaya adalah kita mencari tingkat kenyamanan kepada orang yang tidak tepat. Nah, pelecehan seksual atau mungkin dia mendapat perbuatan tidak menyenangkan bisa jadi, atau dia kayak pacaran, itu sebenarnya kan dia merasa mencari rasa nyaman dengan orang lain. Betul. Ya, jadi ya mungkin kalau pelecehan seksual berarti itu lebih kepada dampak ya, dampak buruknya mungkin barangkali ke sana arahnya. Oke, baik. Oke, Mas. Ini juga pembahasan menarik nih terkait dengan pendidik dan Bapak Ibu guru. Seandainya ada pendidik yang nonton video ini, silahkan boleh tulis di kolom komentar sebenarnya apa sih yang sering terjadi di sekolah, di lapangan ketika nanti berinteraksi. Terkadang ada kalanya saya nggak mau dengan anak si A, saya tidak mau dengan si B, atau bahkan sebenarnya cara mendidik yang baik adalah tidak pilih-pilih ya Mas ya. Betul. Ini sama seperti di profesi kami, yaitu adalah pekerja sosial, social worker, yang dimana ada prinsip yaitu adalah non-judgmental yang pertama itu, dan ada diskriminasi. Dan artinya adalah yang dimaksudkan tidak boleh mendiskriminasi, tidak boleh memilah ataupun memilih, aduh kayaknya saya mau ngambil klien ini aja deh, kelihatannya orang tuanya kaya gitu, aduh ini kayaknya orang tuanya loyal sama saya dan segala macam, ataupun ini orangnya bersih jadi saya mau nangan dia gitu. Non diskriminasi, dan tapi ada prinsip yang mendukung, dan itu adalah acceptance. Nah, penerimaan. Nah, penerimaan ini juga didukung dengan prinsip lainnya, yaitu adalah mawas diri. Artinya adalah memang kita tidak boleh memilih siapa yang akan terlibat dengan kita, dan kita harus melakukan penerimaan. Tapi kita harus mawas diri bahwa kita mampu untuk mendidik dia atau tidak, mampu untuk mengarahkan ataupun mengasesmen atau tidak. Nah, ini kalau tadi di masalah pendidikan ya Mas, terkait dengan trust building, ini sangat setuju banget bahwa itu penting dan kita tidak boleh pilih-pilih segala macam. Karena yang terjadi di lapangan adalah anak ini tidak mau bercerita ke pihak sekolah, guru, itu dikarenakan beberapa permasalahan. Ketika bercerita dianggapnya bercanda, habis itu ketika melaporkan malahan jadi ya sudahlah nanti aja dulu diurus, karena aduh jangan sampai ketahuan sama orang lain, nanti urusannya dengan nama baik sekolah. Nah, pelecehan seksual ini akan berpengaruh pada hal tersebut, sehingga ketika mau bercerita, mau menyampaikan, ini kan kita sebagai pendidik kita mengakui bahwa terkadang bukan kasus ya, tapi masalah yang di saat itu kita jalani, yang kita fokuskan bukan hanya itu gitu. Dan ribuan siswanya, dan yang dekat dengan kita nggak bisa dihafal satu-satu, apalagi dengan kasus yang banyak seperti itu gitu. Dan saya setuju banget terkait dengan trust building ini juga perlu dan sudah divalidasi sama Mas Ali ya. Iya, trust building memang tidak hanya berlaku untuk anak ya, tapi juga semua orang dewasa juga perlu kita bangun trust ya. Karena banyak permasalahan-permasalahan itu yang memang membutuhkan trust. Kita membangun pertemanan baru itu juga perlu trust. Kita masuk ke dunia baru juga perlu trust. Ya, biar kita mudah adaptif, maka trust ini yang perlu kita bangun. Nah, tadi ya kita sempat singgung yang terkait dengan keberanian mengungkapkan tadi. Kenapa kemudian anak cenderung pendiam, lebih memilih untuk diam, memendam masalahnya daripada harus mengungkapkan, karena dia berpikir selama ini ketika dia jujur, ketika dia kemudian bicara, dia punya anggapan, asumsi kalau kemudian saya bicara nanti saya akan dimarahin nih, saya akan mendapatkan perlakuan tidak menyenangkan, saya akan dikucilkan, kamu harus diam gitu kan. Bisa jadi karena anak yang kemudian lebih memilih untuk diam, memendam permasalahannya, bisa jadi selama ini dia mendapatkan perlakuan tidak menyenangkan. Pengalamannya misalkan dia sering diintimidasi, suka diancam, suka dimarah-marahin gitu kan, sehingga dia lebih memilih diam, memendam masalahnya. Dan ini berbahaya ketika dia punya masalah besar yang harus diselesaikan dan dia nggak berani ngomong,
ini akan menjadi permasalahan yang menumpuk dan yang suatu saat dia akan kemudian meledak gitu kan. Nah itu jauh lebih membahayakan. Nah mestinya keberanian mengungkapkan itu juga perlu dibangun secara sedini mungkin biar dia bisa menjadi orang yang terbuka apapun caranya. Nah salah satu cara mengalirkannya adalah ya selain kemudian bicara dengan ngomong seperti ini, kita bisa untuk melakukan sebuah kayak semacam terapi ya Mas. Yang sebentar, ini akan membahas terkait dengan right. Oh betul. Tahan dulu. Itu spesial soalnya kita taruh belakang nih. Karena ini bisa diterapkan oleh semua orang, termasuk juga orang tua ataupun anak. Dan kita akan bahas terkait dengan hal tersebut. Mas, pertanyaan selanjutnya nih, masih nggak sih sebenarnya kalau di sekolah bimbingan konseling ini dijadikan sebuah momok yang menakutkan bagi siswa? Siapapun yang masuk ke situ berarti orang bermasalah. Ya, sampai sekarang kita masih ya Mas? Masih? Yang seharusnya sebenarnya tidak semua orang bermasalah ya? Jadi sebenarnya dia tuh menjadi kayak semacam yang namanya konseling ya, bukan kemudian untuk menyelesaikan anak bermasalah gitu. Bahkan ketika kita lagi kebingungan apapun, kita bisa konsul ke guru BK gitu. Bukan anak bermasalah masuk BK gitu kan. Atau kita punya anggapan nih, kalau ada anak kemudian dibawa ke BK, berarti anak itu bermasalah. Nah, dan itu masih ke bawah sampai sekarang. Nah, guru BK mestinya harus mengubah cara pandang itu, mengubah anggapan itu, bahwa itu adalah anggapannya keliru, persepsi yang salah ya, jangan sampai gitu kan. Kita bisa memberikan sebuah konseling, arahan-arahan. Kalau anak bingung itu mau kemana, itu peran guru BK di situ. Harusnya lari ke situ ya. Bermasalah gitu kan. Tapi mungkin sebenarnya sudah banyak sekali cara-cara yang dibangun oleh teman-teman kita di bimbingan konseling supaya anak trust dan menganggap dirinya supaya bisa konseling ke situ, bisa ngobrol seperti itu. Cuman memang keadaannya memang lagi-lagi adalah potong rambut panjang, masalah sepatu, baju rokok dan lain-lain, masuknya semua ke sana. Ke BK gitu. Jadi frame-nya jadinya adalah masuk ke BK bermasalah. Nah, ini kalau tadi kita udah ngebahas masalah pelecehan seksual, tindakan itu ya. Dan panjang ya, luas sekali ya. Dan ini akan berhubungan dengan yang namanya pengalaman yang sudah dialami oleh anak tersebut gitu. Ketika tadi melapor dan nggak bisa. Nah, teman-teman, saya ingin sedikit menginformasikan Mas dan teman-teman, Bapak Ibu ataupun siapapun yang menonton ini, seandainya ada kejadian pelecehan seksual, pemerkosaan ataupun tindak kekerasan kepada anak dan anak tersebut tidak menceritakan dan ternyata ada spill sedikit ataupun sudah mulai mention kepada seseorang, dan itu artinya anak tersebut sudah mulai mau terbuka ataupun anak sudah menunjukkan kondisi emosional yang berbeda dengan kondisi sebelumnya, tolong lihat kembali, karena pengalaman yang sudah saya lalui adalah ketika sudah ada perubahan secara emosional, berarti ada something wrong gitu, ada sesuatu yang salah di emosionalnya seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, langsung laporkan. Seandainya ada kasus seperti itu, jangan dibiarkan nanti ataupun dengan dalih kasihan nanti dia di penjara ataupun takut ataupun segala macam. Sudah laporkan saja dulu. Paling minimal adalah ke RT RW. Ketika sudah RT RW supaya ditindaklanjut dan nanti baru diproses lebih panjang lagi. Dan seandainya butuh pendampingan, banyak kok pendampingan secara hukum, semuanya ada di masing-masing kota kabupaten itu ada pendamping rehabilitasi sosial dari Kementerian Sosial, Mas. Jadi bisa melapor ke situ dan nanti bisa didampingi secara kondisi psikososial dan juga hukumnya seperti itu. Nah, seandainya kejadian itu sudah terjadi, sudah preventifnya sudah dibahas, termasuk juga salah satunya trust building ini sangat penting banget, mendasar. Yang selanjutnya adalah terapi. Nah, terapi ini yang dimaksud adalah untuk proses penyembuhan, proses pemulihan anak dari kondisi emosional dan termasuk juga pengalaman peristiwa traumatik seperti itu. Nah, kalau di kami di pekerja sosial ini ada yang namanya terapi psikososial. Di dalamnya itu ada berbagai macam teknik. Salah satunya adalah bisa menggunakan hipnoterapi ataupun katarsis ataupun kursi kosong dan termasuk juga pengubahan perilaku seperti itu, Mas. Itu kalau di kami di pekerja sosial. Nah, saya ingin tahu sih lebih tepatnya adalah ingin tahu terkait dengan apa sih yang bisa dilakukan dengan oleh pendidik ataupun bukan dengan ya, tapi oleh pendidik dan khususnya adalah Mas Ali, Mas Irfan, Mas Irfan ya. Kita ralat lagi Mas Irfan, panggilnya Mas Irfan karena sekarang adalah yang dicanangkan brandingnya adalah Mas Irfan. Dan
apa sih yang bisa dilakukan dengan skill yang Mas Irfan miliki, yaitu adalah menulis? Apakah sebenarnya bisa untuk dilakukan adalah terapi dalam hal tersebut? Silahkan, Mas. Mungkin tidak semua sekolah menerapkan itu ya, Mas. Tapi di sekolah yang pernah saya kelola itu memang kita memang latih anak-anak untuk kemudian menuangkan semua perasaannya lewat tulisan. Ya, kebetulan saya juga di anak usia dini di PAUD TK itu ada aktivitas yang pertama sebagai masa transisi adalah jurnal. Jurnal itu adalah menuangkan gagasan, pikirannya, perasaannya lewat lembar kertas HVS putih dengan hanya media krayon kalau untuk anak TK ya, anak PAUD. Nanti kemudian kalau semakin tinggi semakin levelnya SD SMP maka menggunakan tulisan lagi. Bahkan usia kelas 3 itu sudah berupa narasi. Hari ini aku diantar oleh ayah, aku sebel sama ayah, ini diceritakan semuanya. Dan guru itu mengarahkan. Apa tujuannya? Itu menjadi sebuah masa transisi untuk merilis semua perasaannya. Emosionalnya ya, yang ada di pikiran. Kenapa? Gitu ya. Karena anak ketika masuk sekolah itu di pagi hari, belum tentu semua anak itu siap untuk belajar. Karena bisa jadi anak itu ketika mau berangkat sekolah ya, pasti digeda-geda kalau orang Tegal bilang diburu-buru. Ayo nanti terlambat gitu kan, cepetan makannya gitu kan, itu membuat tidak nyaman gede-gede. Maka itu kan butuh waktu proses menikmati semua makanan dengan sampai masuk ke mulut, kemudian di perut dicerna, tapi kemudian dipercepat waktunya. Nah, dimarahin belum, kemudian kalau siang, ayo cepetan. Kemudian orang tua punya kepentingan lain, harus berangkat kerja. Pokoknya betapa keras lah. Nah, sekolah itu mestinya memfasilitasi perasaan itu, Mas. Jadi begitu dia masuk kelas, masuk sekolah itu mestinya yang pertama kali dialirkan adalah perasaannya dulu. Nah, bisa lewat jurnal, bisa lewat mengungkapkan. Nah, ini yang kemudian menarik. Tapi di SD ataupun SMP memang istilahnya jurnal juga ya? Kalau sekolah yang menerapkan metode sentra, di sekolah yang kami kelola itu pakainya jurnal. Oh, sebutnya jurnal? Iya, jurnal itu kan nulis kan, menuangkan ya. Kita punya juga jurnal harian, nulis apa pengalaman gitu kan sebenarnya. Kalau dulu guru pun sebenarnya sama. Guru punya kronik guru namanya. Kronik guru itu kebetulan saya juga di SLI, di Sekolah Literasi Indonesia, itu guru wajib punya jurnal, buku jurnal. Untuk menuliskan insight perasaannya, dia punya permasalahan apa dengan anak, itu dituliskan lewat jurnal. Nah, itu menjadi salah satu untuk terapi dan juga dokumentasi dan data ya, untuk bisa menjadi merancang program berikutnya. Memang dialami perasaan mau sebel, kecewa, marah itu di jurnal harusnya dilampiaskan. Nah, itu ketika sudah terangkum semuanya tulisan, maka dia akan mudah mengungkapkannya. Dia akan menjadi punya referensi, punya banyak pilihan kata yang bisa dia ungkapkan secara verbal seperti ini. Seandainya itu bisa diterapkan, bisa nggak sih diterapkan oleh orang tua kepada anaknya? Ya, bisa sekali. Bisa. Seandainya bisa, Mas, gimana langkahnya? Apa saja yang harus dilakukan oleh orang tua? Supaya yang nonton nih, para orang tua, Bapak Ibu sekalian, bisa menerapkan ini kepada anaknya. Sebenarnya kalau bicara tekniknya bagaimana bisa diterapkan pada orang tua, nggak cuma pada guru ya. Jadi sebenarnya kata kuncinya adalah pada jurnal ini sebenarnya adalah momen untuk mengalirkan perasaan. Mengalirkan perasaan itu lewat nulis. Sebenarnya nggak cuma nulis, bahkan ketika ngobrol seperti ini pun, yang penting kita bisa mengalirkan perasaan itu sudah menjadi saran terapi. Nah, kalau kemudian kita rajin, kita bisa lewat jurnal tadi, kita punya buku khusus yang memang isinya adalah jurnal perasaan kita sebagai orang tua ketika menghadapi anak seperti itu. Nah, kemudian lewat mengungkapkan, dan jangan sampai kita salah menamai perasaan. Misalkan ya, kita tahu nih ketika ada anak lagi sekolah mukanya masam, kita jangan salah menebak perasaan. Kalau kita nggak tahu itu apa perasaannya, apa yang kamu rasakan, nah, gitu kan? Kamu ada masalah apa? Jadi validasi dulu ya? Divalidasi dulu perasaannya, karena kita kalau kemudian kita berasumsi langsung menebak kita salah, mungkin bisa jadi ada ini ya, apaan sih tuh orang aku gitu kan? Jangan sampai salah ya. Ini yang kemudian sering terjadi, Bapak. Salah menamai perasaan. Nah, makanya kita harus ada 101 perasaan lebih, Mas. 100 perasaan lebih yang perlu kita alirkan. Cuma kadang kita taunya perasaan itu kayak marah, kesel, emosi, padahal itu baru sebagian kecil ya. Padahal ada 100 lebih. Saya pernah merilis 100 perasaan, emosi, baru berhenti di angka 33, Mas. Masih ada berapa tuh sisanya tuh? 60-an lebih, 67 ya.
Dan yang sering kita ketahui itu adalah emosional general yang utamanya. Seperti yang disampaikan Paul Ekman, dia pakar mikroekspresi, dia mengatakan ada sekitar 6 atau 7 emosional. Mulai dari senang, bahagia, jijik, marah, dan habis itu kesal, dan beberapa emosional lainnya, seperti itu. Gitu. Oke, berarti itu bisa diterapkan. Bisa. Yang penting adalah anak dipandu untuk merilis sebuah peristiwa, terserah sebenarnya, nggak ada batasan ya, dia mau menulis apapun ya. Nggak ada batasan. Jadi diberikan kebebasan. Bahkan kalau ada kemudian something wrong ya dalam tulisan dia, itu pasti akan membekas dalam tulisan itu. Oke, baik. Itu juga dilihat dari ekspresinya termasuk berarti. Oke, baik. Oke, berarti ini sama seperti yang kami terapkan di pekerja sosial. Itu kita punya tools namanya body language, body mapping. Body mapping, jadi kita menggambarkan sebuah gambar bentuk orang, dan selanjutnya kita akan memandu dia untuk merilis emosional. Tapi kalau body mapping ini akan berhubungan dengan perlakuan apa yang dia dapatkan secara fisik. Jadi dia menunjukkan pernah dipukul, pernah dicubit, berikan narasi di betul bagiannya apa dan apa yang dirasakan dan segala macam itu di body mapping. Yang selanjutnya ada semuanya di teknik konseling itu ada asosiasi bebas. Asosiasi bebas ini bentuknya sama. Jadi anak diberikan kesempatan untuk menyampaikan kata, kalimat apapun. Bicara bebas. Mengungkapkan perasaan. Dan nantinya targetnya adalah dengan mengungkapkan sebebas-bebasnya, dan nanti anak ini bisa memunculkan emosional yang terpendam. Karena jangan sampai kita, orang tua, anak, dan juga lingkungan sekitar kita sama seperti yang tadi disampaikan adalah gunung berapi. Gunung berapi kan nggak meledak-meledak gara-gara tersumbat di atasnya ya. Nah, ketika sudah tersumbat, giliran meledak, wah selesai. Nauzubillah min dzalik. Oke, mungkin itu teman-teman. Mas Ali, thank you banget, ini obrolan sama-sama yang menarik, dan terima kasih udah join di kanal YouTube-nya. Makin sukses lah. Oke, ini senang sekali, dan mudah-mudahan kita tunggu Mas Ali memulai di YouTube-nya kapan, dan kita akan mampir ke sana. Dan teman-teman, yang saya ingin ingatkan sebelum nanti closing statement dari Mas Ali, kejahatan, pelecehan seksual, tindak kekerasan, bullying, dan lain-lain, dan saya basicnya adalah korban bully, dan itu mendapatkan memori bullying ini sangat panjang, bertahun-tahun, hampir 10 tahun, dan baru saya bisa merilis itu. Dan yang perlu diketahui adalah hal tersebut bisa saja terjadi dengan anak kita, sahabat kita, adik kita, bahkan keponakan kita, mungkin juga bisa dari cucu kita nanti, seperti itu. Dan yang perlu dilakukan adalah kita lebih aktifkan sense kita, rasa kita, itu kita harus lebih sensitif terhadap ekspresi dan juga perubahan dari setiap langkah anak itu. Dan termasuk juga nanti terkait dengan pembatasan yang tadi sudah disampaikan Mas Ali, Mas Irfan, ini penting banget loh. Pembatasan sekalipun itu kita sebagai orang tuanya ya, ayahnya sendiri, seandainya anak kita sudah usia 3 tahun, 4 tahun, ya yuk kita batasi gitu. Apa sih kita ajarkan? Perlu nggak sih dia pangku di atas pangkuan kita, duduk di atas pangkuan kita, ataupun dengan pelukannya seperti apa? Ini akan mengajarkan dia ketika nanti berperilaku di luar sana. Dan seandainya saat ini ada yang mengalami ataupun melihat ataupun tahu di lingkungan kita mendapatkan perlakuan pelecehan seksual, tindak kekerasan, pemerkosaan, bullying, ataupun yang lainnya, segera laporkan, jangan tunggu nanti-nanti, karena ketika sudah dikatakan nanti, ini tidak akan berhenti kasusnya, tapi akan bertambah permasalahannya dan termasuk juga korban-korbannya. Oke, teman-teman, kita lihat dan kita dengarkan statement ataupun closing statement dari Mas Ali. Silakan Mas Ali. Banyak persoalan-persoalan seperti pelecehan seksual kepada anak-anak terjadi di sekitar kita, tapi yang jelas kita sebagai seorang tua, sebagai guru, jangan menunggu masalah itu terjadi. Yang perlu kita persiapkan adalah kita perlu hadir sedini mungkin untuk membangun konsep dirinya anak, untuk membangun trustnya anak, untuk membangun self-esteemnya anak, sehingga dia mampu memberikan atau bahkan memiliki batasan-batasan, biar batasan, dan juga dia bisa menjaga dirinya, karena bahwa dia itu bernilai yang tidak semua orang itu bisa kemudian mengakses atau bahkan menyamahnya gitu.
Itu yang paling penting yang perlu kita ketahui, bahwa ada begitu banyak ruang-ruang atau bahkan domain-domain yang perlu kita pelajari pada anak, ya Mas. Jadi jangan cukup atau jangan pernah merasa puas dengan pengetahuan yang kita dapatkan selama ini. Jangan merasa bahwa kita selama ini baik-baik saja, karena di luar sana, selain di luar rumah, bahkan sekolah pun belum tentu menjadi tempat yang aman buat anak-anak kita. Jadi tugas kita adalah menguatkan konsep dirinya anak sehingga dia bisa menjaga dirinya sendiri, dan kemungkinan terburuk yang biasa terjadi seperti bullying, pelecehan seksual itu bisa dinetralisir oleh anak, bisa difilter lebih dulu. Kita kuatkan konsep dirinya anak, kita bangun konsep dirinya dia, self esteemnya, sehingga dia bisa menjaga dirinya sendiri. Dia bisa melawan, bahkan bisa memfilter sesuatu yang tidak menyenangkan buat dirinya. Saya kira itu mungkin yang perlu kita bangun pada diri anak, dan jangan pernah berhenti untuk menjadi orang tua atau guru pembelajar. Gitu. Oke, baik. Cakep sekali ya, dan silakan teman-teman boleh diberikan kolom komentar, silakan boleh diisi kolom komentar di bawah, dan kita sharing-sharing, dan silakan seandainya ada ide untuk pembahasan selanjutnya dan kita akan membahas apa, silakan boleh tulis kolom komentar. Dan teman-teman, terima kasih sudah menonton ini, dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sekali lagi, jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan juga share seandainya Anda merasakan ini adalah tontonan yang bermanfaat. Tapi seandainya tidak merasa, nggak masalah, nggak usah di-share, cukup ditonton aja, nggak masalah, nggak apa-apa. Terima kasih. Jangan lupa mampir-mampir ke channel saya Adityo Herlambang. Dan Mas Ali sudah ada channelnya? Lagi dibangun. Lagi dibangun. Kalau gitu mampir ke Instagramnya apa, Mas? Irfan Ali, dan juga Instagram saya Adityo_Herlambang. Oke, sekian dari saya dan Mas Ali. Terima kasih. Sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.